Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami semua yang dimana berjudul tentang laporan PTK atau laporan penelitian tindakan kelas. Sebelum memasuki materi, ada baiknya saya perkenalkan terlebih dahulu nama-nama dari kelompok saya, yaitu kelompok 7. Yang pertama tentu saya sendiri, Muhammad Khairi, sebagai pemateri dari judul makalah kami. Kemudian yang kedua ada Sri Rezeki. Kemudian yang ketiga ada Egy Purnamasari, dan yang keempat ada Lisa Zaharia Sinaga, dan yang terakhir ada Novita Sari. Langsung saja, tanpa berbelit-belit, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita, yaitu tentang laporan PTK atau laporan penelitian tindakan kelas. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya laporan PTK atau laporan penelitian tindakan kelas itu merupakan laporan yang disusun berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan secara sistematis terhadap perbaikan pembelajaran yang dilaksanakan oleh peneliti atau guru di kelasnya. Laporan PTK ini merupakan pernyataan formal dari yang namanya tentang hasil penelitian. Hal apa saja yang memerlukan informasi yang pasti, kemudian yang dibuat oleh seseorang atau badan yang diperintahkan atau yang diharuskan untuk melakukan hal itu atau penelitian tersebut. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwasannya ada beberapa jenis laporan, misalnya rapor sekolah, laporan hasil praktikum, kemudian ada hasil tes, kemudian ada dan macam-macam. Sedangkan laporan PTK itu termasuk jenis laporan lebih tinggi penyajiannya. Laporan hasil PTK ini adalah laporan yang ditulis secara sistematis berdasarkan penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh guru di kelasnya itu sendiri. Tujuan dari menulis laporan PTK ini secara sederhana adalah untuk mencatat, memberitahukan, dan merekomendasikan hasil penelitian. Maka dari itu, laporan PTK itu ditulis karena merupakan dokumen yang harus dijadikan acuan serta dapat diketahui oleh umum, terutama oleh para guru yang barangkali mengalami masalah yang sama dengan yang dilaporkannya. Laporan PTK atau laporan tindakan kelas itu merupakan bentuk ungkapan secara ilmiah untuk menyampaikan hasil penelitian yang dimana yang telah dilakukan. Dalam laporan ini memuat hal-hal yang dimana detail tentang konsep penelitian tindakan kelas dan hasilnya. Laporan PTK itu bisa dijadikan dokumen acuan bagi orang lain yang akan melakukan penelitian tindakan kelas. Format penulisan laporan PTK itu hampir sama dengan yang namanya dengan laporan penelitian lain. Adapun format yang perlu kita ketahui dalam penulisan laporan PTK ini, yaitu pertama, itu bagian awal. Dari bagian awal ini, itu terdiri dari sampul, halaman judul, abstrak, kemudian ada kata pengantar, daftar isi, kemudian ada daftar tabel maupun lampiran. Kemudian yang menjadi hal pentingnya itu merupakan bagian inti. Ini merupakan terdiri dari 4 bab, yaitu pertama, bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Kemudian ada bab 2, itu merupakan kajian pustaka. Itu terdiri dari landasan teori, hasil penelitian yang relevan, kerangka pikiran, kemudian hipotesis tindakan. Kemudian lanjut ke yang ketiga, bab ketiga, itu metode penelitian digunakan. Itu terdiri dari pengaturan, kemudian karakteristik subjek penelitian, kemudian variabel penelitian, dan prosedur penelitian.
terus ada data dan cara pengumpulan datanya, kemudian ada indikator kinerja, kemudian ada analisis terhadap data, dan itu saja. Kemudian bab keempat itu merupakan hasil penelitian dan pembahasan pelaksanaan tindakan. Kemudian ada hasil analisis data dan pembahasan. Ada yang kelima, bab kelima, itu bab terakhir, itu terdiri dari simpulan dan saran, penutup, daftar pustaka, dan juga lampiran jika tersedia. Jadi, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi kita yang berjudul Laporan Penelitian Tindakan Kelas. Saya perwakilan dari kelompok 7 memohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan yang saya sampaikan atas penyampaian materi kita. Maka dari itu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kami dari kelompok 7 undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.